Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji pada uji kompetensi pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2023. Saya Januar Pandapotan SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring di SMP swasta HKBP Awe Sigala dengan materi pokok sistem peredaran darah pada manusia dengan submateri komponen penyusun darah pada manusia. Mohon saran dan pendapatnya dari Bapak Ibu agar ke depan praktik pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Pak. Sudah dibersihkan kelasnya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Silakan ketua kelas siapkan. Siap, Prof. 1, 2, 3. Good morning, sir. Ya, thank you. Good morning everybody. Silakan masuk dari barisan ini. Sekali lagi, selamat pagi semuanya anak kami sekalian. Pagi, Pak. Apa kabarnya ini? Sehat, Pak. Sehat? Sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Pak. Ada yang belum sarapan? Iya, bagus. Semuanya sudah sarapan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa kepada Sang Kuasa, ya, Sang Pencipta, agar pertemuan kita hari ini diberkati olehnya. Untuk Bapak meminta 2 orang ke depan untuk memimpin ibadah singkat. Ayo, siapa bisa? Silakan. Kita bernyanyi. Laso aku lama muji. 1, 2, 3 ya. Laso aku lama muji, debatakan horohi. Kehadirat Tuhan di mana cinta kasih-Mu masih menyertai kami hingga saat ini, sehingga kami bisa berkumpul di kelas kami ini agar kami dapat belajar saat ini. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru kami kepada kami.
Ada sini yang tidak datang? Semuanya hadir? Bagus, semuanya ya rajin-rajin. 100% kehadirannya di pagi hari ini. Baik anak kami sekalian, sebelum kita belajar, mari kita awali pagi hari ini ya dengan semangat untuk belajar. Kita persiapkan mental kita persiapkan fisik kita untuk belajar. Untuk itu semua kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan, kalau kau siap belajar tepuk tangan. Siap? Siap. 1, 2, ya. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pagi hari ini kita mau belajar atau melanjutkan pembelajaran kita tentang komponen penyusun darah pada manusia. Kita sama-sama membacanya. Belajar fokus untuk memulai sesuatu pembelajaran di kelas. Anak kami sekalian, pagi hari kita mau belajar, ya. Kita mau mengetahui, kalian harus mengetahui apa tujuan pembelajaran pagi hari ini, ya. Ini dia. Coba Tosi baca nomor 1. 1. Dengan melakukan kegiatan percobaan, peserta didik mampu mendemonstrasikan model penyusun darah pada manusia dengan baik dan benar. Terima kasih. Coba Nikita nomor 2. Dengan mengamati hasil percobaan dan mengamati video, peserta didik dapat mendeskripsikan komponen penyusun darah pada manusia berdasarkan analoginya dengan benar. Yang nomor 3, coba Kuat. Kamu, Cornelius. 3. Dengan melakukan kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis fungsi masing-masing komponen penyusun darah pada manusia dengan tepat. Iya, terima kasih. Anak kami sekalian, model pembelajaran pagi ini ya kita pakai discovery learning. Itu dia. Penemuan. Belajar melalui penemuan, berarti ada percobaan. Kemudian metode pembelajaran yang mau kita pakai, yang pertama percobaan kelompok. Yang kedua pengamatan video, pengamatan model darah, diskusi kelompok, studi literasi, dan ceramah. Yang ketiga, penilaian yang akan Bapak lakukan, ya, itu pengetahuan melalui post-test, keterampilan, kegiatan percobaan, ya, sikap, yaitu melalui observasi. Alur kegiatan belajar kita. Yang pertama, kalian atau peserta didik akan melakukan percobaan model komponen penyusun darah manusia melalui kerja kelompok, ya, melalui kerja kelompok. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan, Ananda mampu menganalisis dan menyimpulkan komponen penyusun darah pada manusia. Harus mampu menganalisis dan menyimpulkan. Yang ketiga, hasil diskusi kelompok akan dipresentasikan masing-masing kelompok di depan kelas. Ya. Nanti setelah diskusi kelompok, setelah eksperimen kita, masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikannya di depan kelas. Wajib dan harus. Manfaat pembelajaran untuk nomor 1, coba anak kami Tosi, bacakan nak. 1. Untuk mengetahui betapa pentingnya fungsi darah dalam kehidupan manusia. Terima kasih Tosi. Untuk manfaat pembelajaran nomor 2, silakan bacakan Elsa. Agar dapat menjaga kesehatan darah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak mau mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi komponen penyusun darah pada manusia melalui aplikasi Google Form, ya, berupa pretest dan post-test. Bapak mau bertanya, di sini sudah semua terhubung ke internet handphonenya? Sudah semua mendapat linknya? Siap untuk melakukan pretest? Siap? Oke. Semua handphonenya sudah siap ya, ready ya?
Oke, 3, 2, 1, kerjakan. 1 menit 1 soal. Kita lanjut apersepsi. Gambar apa ini? Gambar apa? Orang mabuk ya. Iya, orang mabuk. Ada yang kenal ini? Nggak ada. Saya juga nggak kenal nih. Bacakan lu, Rindo. Materi yang telah lewat ketika mengkonsumsi alkohol berlebihan maka akan menekan kerja otak atau saraf. Bagaimanakah proses alkohol yang dimasukkan ke dalam sistem pencernaan sehingga bisa sampai efeknya ke otak atau sistem saraf? Melalui apakah alkohol tersebut disalurkan atau diteruskan? Good. Pertanyaannya ya, pada apersepsinya bagaimanakah proses alkohol tadi? Itu kan diminum, masuk ke perut. Tapi kok bisa ujung-ujungnya efeknya ke saraf? Mabuk, itu saraf kan? Kena ke saraf. Melalui apakah alkohol tersebut disalurkan atau diteruskan? Ada yang bisa menjawab? Melalui? Melalui? Nah, ini lagi. Oke, anak kami sekalian. Pertanyaan nomor 1. Gambar apakah yang ditunjuk oleh anak panah? Gambar? Luka. Siapa di sini yang pernah kena luka? Semuanya? Enaknya? Gak enak? Pertanyaan nomor 2. Apa yang menyebabkan darah bisa keluar dari luka? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Karena kaki kita telah terluka dan kulit telah terkelupas. Karena? Kaki telah terluka dan kulit Iya. kita terkelupas. Berarti ada luka ya? Iya. Good. Lanjut. Ayo membentuk kelompok belajar. Pada materi ini ya, kita mau bereksperimen melalui diskusi kelompok, melalui membentuk kelompok belajar. 5 orang 1 kelompok. Bapak mau kalian menghitung dari nomor 1 sampai 5. Dimulai dari si Daniel, baru nanti Afgeni, ya, si Radit, dan seterusnya. Rantai tidak putus deh ya. Siap? Coba Daniel. 1, 2, 3. Tadi yang mendapat nomor 1 maka itu kelompok 1. Yang mendapat nomor 2 maka itu kelompok 2. Dan seterusnya. Untuk itu kita membentuk diskusi kelompok, berpindahlah sesuai dengan tempat yang Bapak tentukan. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ayo pindah silakan. Bawa tas sama bukumu. Mari amati dan analisis video berikut ini. Bapak akan tayangkan video singkat. Silakan catat apa saja yang perlu dalam bukumu. Nanti tanyakan apa yang tidak jelas. Kita mulai. Kita 10 tahun yang lalu sakit jantung, Pak ya? 7 tahun yang lalu sakit jantung. Kalau ini pola makannya bagus, sayur buah. Kalau ini suka apa Pak tadi? Mie extra jos, kuku bima. Kalau ini makannya biasa-biasa saja, termasuk bagus. Mbak Uti kolesterolnya tinggi. Nah, kalau ibu guru ini saya tanya ternyata beliau. Ayo menganalisa
setelah tadi kalian melihat video yang ditampilkan tentang macam-macam darah yang didonorkan, ya kan? Tadi ada warna apa? Merah darahnya kan? Merah cabai, ya enggak? Ada pucat, ada yang agak kehitaman. Ya. Setelah itu kita analisa dulu. Pertanyaan yang pertama, mengapa darah yang ditampilkan pada video berbeda satu sama lain? Ada yang bisa? Silakan, Nak. Karena seseorang yang mempunyai darah-darah tersebut memiliki aktivitas ataupun rutinitas yang berbeda-beda, seperti merokok, seperti mengonsumsi makanan yang tidak sehat, mengonsumsi makanan yang sehat, dan kurangnya mengonsumsi air. Bagus, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, silakan, Nak. Warna darah satu sama lain mereka berbeda karena rutinitas atau cara kebiasaan mengonsumsi makanan mereka berbeda-beda. Seperti pada darah yang pertama, orang tersebut mengalami penyakit jantung sehingga darah dia pucat. Sedangkan darah yang kedua, dia sangat rajin mengonsumsi makanan yang bergizi sehingga dia memiliki darah yang sehat. Bagus, good ya. Bagus, jawabannya semua benar. Intinya, kenapa warna darahnya berbeda? Karena ada perbedaan rutinitas. Nomor 3. Bagaimanakah warna darah yang sehat? Merah. Merah apa? Merah cerah. Merah cerah. Merah cabai. Problem statement. Adakah yang mirip ke sini? Ada. Tapi warna rambut nggak ada seperti ini ya? Iya. Senyumnya ada nggak? Senyum atau berpikir nih? Berpikir. Ya. Yang pertama, ini kesempatan untuk peserta didik. Ya, ayo ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya terkait video yang baru ditayangkan. Masing-masing kelompok mari merumuskan masalah yang akan dicari melalui pertanyaan dari pokok permasalahan. Artinya gini, nanti kalian sepakat. Masing-masing kelompok tentukan 3 pertanyaan inti. 3 pertanyaan pokok yang akan dibuktikan melalui kegiatan pembelajaran atau uji coba. Ya, makanya kalian diskusi dibentuk kelompok. Kemudian semua kelompok mari menuliskan rumusan masalah pada LKPD 3.7.1 pada halaman 3. Kalian buatlah rumusan masalah sebanyak-banyaknya, pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang darah. Misal, apa yang pertama? Pertanyaan pertama. Apakah fungsi Utama dari darah. Tahu kan? Tahu. Sudah dibaca bukunya? Sudah dibaca modulnya? Oke. Kemudian Bapak mau mengarahkan kalian. Darah, itu ada nggak jenis-jenis komponen penyusun darah? Ada. Ada berapa? Ada? 4. 4 itu ada nggak fungsinya masing-masing? Ada, Pak. Jadi silakan kalian telaah bagaimana rumusan masalah yang tepat yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, rumusan masalah itu kalian tuliskan dalam LKPD yang akan saya bagikan. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Terima kasih. Ini untuk kelompok 2. Silakan melalui diskusi kelompok ya. Tuliskan rumusan masalah yang merupakan jadi masalah inti bagi kalian ya. Tuliskan dia di LKPD 3.7.1 pada halaman 3. Ayo semuanya bekerja. Anak kami sekalian, sudah siapkah dituliskan rumusan masalahnya? Sudah? Kita lanjut ke data collection. Yang pertama, ayo pahami prosedur percobaan model komponen penyusun darah pada manusia di LKPD 3.7.1 halaman 6. Silakan ambil alat dan bahan yang telah disediakan. Ayo.
Bantu nak ketua kelompoknya, 2 orang ke depan. Untuk memahami prosedur percobaan yang mau kita lakukan, coba kelompok 1 bacakan prosedurnya nak, yang nomor 2. 2. Ukurlah 5 mili minyak goreng dengan menggunakan gelas ukur. Lakukan pengukuran dengan cermat dan teliti. Tuangkan minyak goreng yang telah diukur ke dalam tabung reaksi yang telah disediakan. Oke, jadi yang pertama sekali, apa yang kalian ambil? Minyak goreng. Sebanyak 5 mili. Dituangkan ke gelas ukur. Jadi langkah kedua, apa yang kalian ambil? Air. Apa yang kalian ambil? Air. Sebanyak 5 ml. dituangkan ke Gelas ukur. gelas ukur, ya. Lalu masukkan ke tabung reaksi. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, apa yang kalian ambil? Warna kue. Sebanyak berapa tetes? 3 tetes. Jadi sudah paham? Sudah, Kak. Sudah paham? Sudah, Kak. Oke, good. Kerjakan. Pakai tisu, hati-hati kalau tumpah. Setelah Bapak cek satu persatu kelompoknya, semuanya sudah pada siap, ya, baik mengerjakan di LKPD-nya. Sekarang kita lanjut untuk menambah pengetahuan kalian, untuk menambah literasi kalian dari percobaan tersebut. Simak video yang akan Bapak tayangkan, itu tentang komponen darah pada manusia. Yang selalu beredar setiap saat. Cairan ini merupakan sarana transportasi di dalam tubuh manusia. Tanpa aliran cairan yang disebut darah ini, sel-sel tubuh akan segera mati hanya dalam beberapa saat. Organ ekskresi, misalnya paru-paru, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran, memelihara. Oke, anak kami sekalian, kita lanjut pembelajarannya. Tiba saatnya kita data processing, artinya mengolah data.
Setelah kalian simak tadi analisa video dan juga hasil eksperimennya, nah sekarang kita tiba saatnya memproses data tersebut. Mau kita apakan? Ikuti langkah demi langkah. Ayo diskusikan hasil percobaan yang telah dilakukan pada kelompok masing-masing. Diskusikan sesuai dengan urutan yang di LKPD. Kemudian ketua kelompok memimpin jalannya diskusi kelompok. Ya, ketua kelompok bertanggung jawab, bukannya menjawab ya, tetapi memimpin daripada diskusi kelompoknya. Hal-hal yang perlu didiskusikan ini tentang struktur dan fungsi komponen penyusun darah. Selanjutnya ketua kelompok dibantu dengan anggota kelompoknya untuk menuliskan hasil percobaannya serta menggambarkan dan menganalogikan model komponen penyusun darah manusia ke dalam LKPD 3.7.1. Maksudnya gini berarti, lapisan pertama berwarna ini dianalogikan adalah komponen darah yang disebut titik-titik. Berapa ketebalannya diukur ya, berapa senti dia. Kalau tidak dapat 1 senti, berapa mili dia. Bawa semua penggarisnya? Bagus, itu dia. Kemudian untuk menguatkan pemahaman peserta didik tentang struktur komponen penyusun darah beserta fungsinya, maka peserta diharapkan mengerjakan LKPD 3.7.1 halaman 7. Sambil kalian diskusi kelompok, bekerja dalam kelompok, Bapak juga menilai bagaimana keterampilan kalian dalam melakukan percobaan tadi dan keterampilan dan keaktifan dalam diskusi kelompok ya. Jadi Bapak juga akan menilai. Silakan bekerja. Sudah seberapa benar yang kalian kerjakan? Apakah sesuai dengan literasi yang ada? Untuk itu, Bapak menyarankan ya, silakan tinjau kembali hasil diskusinya melalui kegiatan literasi dan mencari informasi pada sumber belajar yang tersedia seperti buku, referensi, bahan ajar, serta sumber internet agar peserta didik dapat memverifikasi hasil belajarnya dengan benar. Artinya, setelah kalian isi kerjakan LKPD, coba di cross check oleh anggota kelompok lainnya. Benar tidak yang sudah kalian tuliskan? Karena nanti LKPD-nya akan diserahkan kepada Bapak dan akan Bapak nilai. Jadi sebelum kita finalkan, saya kasih waktumu sekitar 5 menit. Coba dicek lagi, di cross check lagi, ya, diverifikasi lagi. Bisa nak? Bisa. Ya, terima kasih. Oke, anak kami sekalian, kita lanjut. Pada tahapan ini, Bapak mau memverifikasi dulu. Atau Bapak mau kalian membuktikan. Sudah paham belum dalam hal proses pembekuan darah? Ini Bapak tampilkan bagan proses pembekuan darah. Nomor 1, 2, 3, dan 4 masih kosong. Ada yang bisa melengkapi bagannya? Ada yang bersedia anak kami sekalian? Raise your hand. Saya, Pak. Oh, good. 3 orang, iya. Duluan dari Nikita, nak. Maju ke depan Nikita. Jika kita mempunyai luka di dalam tubuh kita, trombosit pecah dan mengeluarkan trombinase. Dari trombokinase akan menjadi protrombin Ya. melalui vitamin K dan ion kalsium menjadi trombin. Ya. Dari trombin berubah menjadi fibrinase dan berubah menjadi fibrin. Coba pause. Dan nomor 3 fibrinogen. Dari trombin berubah menjadi ke fibrinogen dan berubah menjadi fibrin atau benang-benang fibrin. Ya, good. Berikan tepuk tangannya. Oke, selanjutnya si Febri. Silakan, nak. Ketika
Ketika tubuh kita mengalami luka, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase berubah menjadi protrombin. Dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium, protrombin akan berubah menjadi trombin. Trombin akan berubah menjadi benang-benang fibrin, di mana benang-benang fibrinlah yang akan menutup luka-luka. Oke, good. Berikan tepuk tangan, Nak. Ketika kita terluka, akan terjadi pembukuan darah. Saya akan menjelaskan pembukuan darah tersebut. Ketika trombin pecah, mengeluarkan trombokinase. Melalui antifibrolia akan menjadi protrombin. Melalui vitamin K atau ion kalsium menjadi trombin. Trombin akan diubah menjadi fibrinogen. Fibrinogen akan berubah menjadi benang-benang fibrin atau fibrin. Dan luka akan tertutup. Berikan tepuk tangan. Tadi kawan kalian sudah 3 orang yang mewakili menjelaskan bagaimana proses pembekuan darah. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Bapak ajak kalian semua, mari simpulkan pembelajaran kita ini dengan mengerjakan LKPD pada halaman 14. Bisa, Nak? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, good. Silakan kerjakan dari sekarang. Anak kami sekalian, tiba saatnya kita di tahapan generalization. Ya. Saya mau tanya, adakah kelompok yang belum menuntaskan LKPD-nya? Sudah siap semua? Siap, Pak. Oke, good. Berarti LKPD 3.7.1 sudah selesai kalian kerjakan. Sekarang kita lanjut. Bapak mau semua tim dalam diskusi kelompoknya ya maju ke depan kelas. Silakan perlihatkan hasil eksperimenmu dan bacakan kesimpulan. Nanti ketua kelompoknya dibantu oleh anggota kelompoknya. Jangan hanya ketua kelompok saja yang berbicara atau bekerja atau presentasi, bisa dibantu yang lain. Nanti dimohon, ini dia, dimohon kepada kelompok lain untuk menyimak dan menanggapi hasil diskusi yang dibacakan di depan kelas dengan mengajukan tanggapan atau saran atau pendapat. Kelompok siapa yang mau duluan maju? Silakan. Ya. Duluan? Ya. Siap kelompok si Epra, siapa lagi? Bagus. Siap kelompok ini? Terus? Oke, sudah tahu urutannya ya. Silakan, Nak, kelompok 1 maju ke depan. Dibawa hasil percobaannya. Semua maju. Kami persilakan. Saya Elsa, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Teman-teman, ini adalah hasil percobaan dari kelompok kami. Saya akan membacakan hasil kelompok diskusi kami. 1. Lapisan yang berwarna atau berbentuk gumpalan merah disebut trombosit. Pada hasil percobaan kami trombosit hanya berukuran 1 mm. Yang kedua, lapisan yang berwarna kekuningan disebut plasma darah. Pada hasil percobaan kami, plasma darah hanya berukuran 1 cm. Yang ketiga, lapisan yang berwarna muda yang disebut leukolosit. Pada hasil percobaan kami, leukolosit hanya berukuran 3 cm. Yang keempat, lapisan yang berwarna merah pekat atau merah tua yang disebut eritrosit. Pada hasil percobaan kami, eritrosit berukuran 2 cm. Hasil diskusi. Fungsi darah. Fungsi darah adalah media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, Pak. Iya, silakan, Nak. Tunggu. Saya Feby dari kelompok 2. Saya ingin memberitahu kepada teman-teman, tadi saya tidak sengaja mendengar kalau trombositnya sebesar 1 cm. Seharusnya itu menggunakan kata setebal. Jadi mohon dikoreksi teman-teman. Ya, benar. Kalau seharusnya yang kami tulis harusnya setebal, bukan sebesar. Kami ada kesalahan dalam penulisan teks.
Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, cukup bagus ya presentasinya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Shalom buat kita semua. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Teman, ini adalah hasil dari pencobaan kami. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang apa yang telah kami diskusikan. Lapisan-lapisan atau komponen-komponen penyusun darah. Lapisan yang berwarna kekuningan adalah komponen penyusun darah yang disebut plasma darah. Sekian dari kami kelompok 2. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Acungkan tanganmu. Saya. Oke, ini kita berdiri nak di tempat. Silakan. Ada orang ketika terluka, darahnya sukar membeku. Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang bisa menjawab kelompok 2? Silakan. Silakan Afgini. Karena penyebabnya kekurangan vitamin K atau ion kalsium. Mari menyimak kegiatan penguatan materi esensial. Tolong bacakan nak yang bagian pertama ini dengan jelas. Silakan. Darah merupakan unit fungsional seluler pada manusia yang berperan membantu proses fisiologis dalam tubuh. Pengaruh ketinggian suatu tempat terhadap jumlah eritrosit pada darah manusia. Rendahnya PO2. Apa itu PO2? Tekanan parsial oksigen. Pada dataran tinggi menunjukkan ketersediaan O2 yang rendah. Di manakah eritrosit diproduksi di dalam tubuh kita? Ya. Pertanyaan si Tiara, ada nggak yang bisa menjawab? Katanya eritrosit itu di mana diproduksi? Eritrosit diproduksi di dalam sumsum tulang belakang. Oke, good. Kesimpulan yang menjadi inti dari pembelajaran ini. Ada yang bisa bikin kesimpulan? Jika ingin darah kita sehat, maka biasakanlah hidup sehat. Bagus, good. Perbanyaklah mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin K dan ion kalsium agar pembekuan darah kita dapat berjalan dengan baik. Berikan tepuk tangan. Good. Perasaan apa yang kalian rasakan setelah kita belajar? Ada senang, ada bahagia, ada sedih. Silakan. Kenapa bisa senang? Mencoba hal yang baru. Bapak mau mengumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Jangan lupa tulis namanya, tulis nama anggotanya. Hasil observasi Bapak ya dari kegiatan diskusi tadi, kelompok yang aktif melakukan diskusi kelompok yang aktif ya adalah kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Untuk minggu depan materi selanjutnya ya kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jantung. Silakan belajar di rumah tentang struktur dan fungsi jantung. Siap untuk melakukan post test? Siap. Sudahkah semua handphone terhubung ke internet? Sudah dapat linknya ini? Kepada Yesus. 1, 2, 3 ya. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang masih menyertai